Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thabit Islam Ar-Radi ingin memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran yang diampu oleh dosen Ustadz Rifki Mulia Rahman. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran dan metode menghafal yang pernah saya rasakan atau jalani di Pondok As-Salam li Tahfidzil Quran Gunung Putri Bogor sesuai dengan metode yang dipakai oleh pondok pesantren tersebut. Di awal masuk pondok pesantren Ummul Qura memang sudah dari awal sudah dites yang bacaannya bagus. Mengapa? Agar saat masuk pondok diharapkan selama jadwal atau 3 bulan belajar tajwid, tahsin, agar lebih mudah. Jadi selama 3 bulan itu sudah benar-benar benar bacaannya, sudah benar-benar tepat makhrijul hurufnya, seperti itu. Jadi 3 bulan pertama masuk pondok yaitu fokus belajar tahsin setiap hari. Jadi di pondok pesantren As-Salam ini ada waktu halaqah, yakni subuh, habis subuh, kemudian duha sekitar jam 7 sebelum masuk kelas, kemudian habis asar dan setelah isya. Jadi ada 4 waktu dalam setiap hari selama 6 hari selama seminggu itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kecuali Sabtu biasanya malam itu muhadharah, sama Jumat sore biasanya itu adalah halaqah tarbawiyah, bukan menghafal. Jadi kita belajar fikih, belajar pokoknya macam-macam, belajar agama. Nah, di 3 bulan pertama ini mungkin karena pondoknya masih baru, saya waktu itu angkatan 3, jadi kita masih menggunakan metode tahsin yang berbeda-beda. Dan waktu itu saya waktu kelas 1 tidak ada metode tahsin khusus yang diajarkan kepada kami. Jadi hanya ustadz pribadi mereka yang langsung mengajarkan tahsin. Hanya waktu itu ada buku pedomannya, yaitu buku Tahsinul Quran, Tahsin wa Tahfidz Al-Quran, a i u ba u an ani a na minal mu'nima i an ani a. Metode tahsin seperti itu. Kemudian pas saya kelas 2 juga beda lagi, mencoba metode tahsin yang baru, yakni metode wafa. Mata, saya, kaya, roda. Jadi ada huruf dan kemudian ada gambar mata, gambar orang, sama gambar roda. Jadi bisa mempercepat metode visual gitu, seperti metode visual. Nah, setelah tahsin 3 bulan semua dibagi, dites bacaan Quran, kemudian dibagi-bagi per kelompok.
biasanya itu tergantung ustadznya. Dari ustadz A sampai ustadz C, dari yang pokoknya ustadz paling atas yang paling bagus bacaannya sampai ke bawah yang masih perlu ditekankan lagi tahsinnya. Nah, kemudian di situ metodenya selama seminggu, metode pembelajarannya sama seperti sekolah biasa, masuk jam 7, pulang jam 2. Kemudian istirahat, habis itu sholat asar, habis itu baru menghafal lagi. Jadi pagi itu ziyadah. Targetnya satu hari satu halaman. Berarti 5 halaman minimal 5 halaman selama seminggu. Subuh ziyadah, duha juga ziyadah, asar ziyadah, malam habis setelah isya itu difokuskan untuk murojaah. Jadi misalkan subuh dapat 1 halaman, atau subuh setengah halaman, duha setengah halaman, jadi 1 halaman. Kemudian asar fokus buat persiapan malam untuk murojaah melancarkan lagi. Atau subuh 1 halaman, duha 1 halaman, asar 1 halaman, jadi malamnya 3 halaman. Nah, kemudian setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nanti biasanya di hari Minggu malam Senin atau Minggu pagi juga biasanya nggak ada khalaqah, jadi muhadasah. Biasanya Minggu malam itu wajib setoran dari pencapaian ziyadah Senin sampai Minggu. Kalau dapatnya 5 halaman, setoran 5 halaman, 6 halaman, begitupun seterusnya. Menghafal itu dari juz 26 ke 30, kemudian lanjut juz 1 sampai seterusnya, sampai juz 25. Kemudian target 1 bulan itu kan berarti 1 juz. Nah, misalkan sudah menghafal nih juz 26, sudah 1 juz. Maka jika ingin melanjutkan ke juz 27, maka harus setoran sekali duduk. 1 juz sekali duduk, juz 26. Jadi kita tidak ada ujian tengah semester atau ujian akhir semester pada saat itu. Jadi langsung sudah hafal, langsung diuji. Nggak ada ujian langsung seperti formalitas gitu, formalitas seperti ujian-ujian lain yang dites. Jadi yang menentukan ya hanya ustadznya, tidak ada waktu tertentu, tidak ada hal tertentu. Jadi syaratnya ya 1 juz sekali duduk, udah baru lanjut ke juz selanjutnya. Begitupun seterusnya. Sampai 5 juz. Kalau sudah 5 juz sekali duduk, kalau sudah 5 juz maka difokuskan untuk murojaah. Tidak disarankan untuk ziyadah dulu sebelum bisa menyetorkan 5 juz sekali duduk. Kemudian 10 juz sekali duduk, kemudian 15 juz sekali duduk, seterusnya sampai 30 juz sekali duduk. Kemudian di antara program menghafal yang tadi, seminggu 5 halaman, sebulan 1 juz, sebenarnya kita ditargetkan kelas 1 itu 5 juz. Kelas 1 5 juz, kelas 2 SMP 7 juz, kelas 3 3 juz. Jadi total keseluruhan untuk syarat memenuhi lulus untuk SMP ini adalah 15 juz. Tapi pada saat itu karena memang pondok baru, jadi programnya juga baru. Jadi yang memenuhi target hanya 1/3 mungkin. Kemudian program lainnya ya ini ada program akselerasi. Akselerasi ini percepatan ziyadah hafalan tanpa murojaah. Biasanya sebulan sekali di akhir atau awal bulan. Biasanya selama 3 hari, dimulai dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, akselerasi ini tidak sekolah dan tidak ada kegiatan lain selain menghafal. Jadi akselerasi
eh, menambah waktu untuk menghafal. Habis subuh, duha, jam 7, habis itu istirahat, kemudian sekitar 30 menit, kemudian masuk lagi sampai sebelum zuhur. Jadi subuh, duha lagi, subuh, duha sebelum zuhur, habis zuhur, habis makan, habis zuhur, kemudian istirahat sebelum asar. Biasanya sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur itu sudah selesai sekitar jam 11 lah untuk qailullah. Jadi tidak tidur siangnya sebelum zuhur, kemudian habis zuhur halaqah lagi, kemudian habis asar, kemudian habis isya. Jadi 6 waktu. Habis subuh, duha sebelum zuhur, habis zuhur, sama habis asar dan habis isya. 6 waktu. Jadi akselerasi ini benar-benar ziyadah terus tanpa ada murojaah. Dan tidak ada maksimal target. Jadi bisa dapat 1 juz selama 3 hari. Bisa dapat 2 juz bahkan. Kalau yang benar-benar memang serius. Itu untuk program sebulan sekali. Kemudian ada program akselerasi 6 bulan sekali, dan ini dijalankan seminggu lamanya dan di masjid besar. Jadi kita pergi semuanya nih, semua santri pergi ke masjid besar, biasanya sih Masjid As-Salam, dekat dari pondok. Nah, kemudian kita di situ sambil iktikaf, sambil menghafal. Fokus benar-benar menghafal. Seperti waktu yang tadi, bedanya hanya tempatnya dan tempat menghafalnya saja sih sebenarnya yang beda. Menghafal sama dan waktunya seminggu, jadi lebih lama. Itu biasanya bisa dapat ada yang 5 juz sampai 6 juz bahkan. Nah, jadi setelah ziyadah, kemudian setelah akselerasi, setelah ziyadah dapat 5 juz. Nah, nanti setelah akselerasi baru di murojaah setoran. Seperti tadi 1 juz sekali duduk, 2 juz sekali duduk, 1 juz sampai 5 juz sekali duduk. Kemudian untuk metode menghafalnya sendiri tidak ada. Oh ya, untuk tambahan metode pembelajaran. Jadi kita sambil menghafal, sambil mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris, sama sekolah belajar pelajaran akademik juga. Kemudian metode menghafal sebenarnya tidak diajarkan untuk ada metode menghafal khusus yang dikhususkan untuk para santri karena memang belum ada saat itu. Tetapi ada ustadz-ustadz yang mengajarkan kita dari mulai metode takrir, ulang sampai 40 kali. Jadi waktu itu cuma ada mushaf metode takrir yang warna beberapa ayat ada warna, jadi dibagi 3 bagian, 1 halaman, terus diulang-ulang sampai 40 kali, terus dilihat depannya doang. Nah, itu salah satu metode menghafalnya. Kemudian ada metode menghafal yang melihat benda. Jadi kita melihat kipas, terus melihat tembok, melihat tiang, melihat genteng, pokoknya apapun sampai terus menerus sehingga alam bawah sadar kita sudah hafal. Ada juga metode yang menulis sambil membayangkan ayatnya. Itu saja untuk metode menghafalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.